Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu dan kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera kita lewati persoalannya. Nah, editing naskah penelitian. Naskah penelitian itu ya bisa penelitian skripsi, bisa juga mungkin buat tesis, bisa juga buat disertasi barangkali, atau penelitian oleh sebuah lembaga ya, misalnya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tingkat provinsi ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau pada kementerian lembaga atau pada dinas-dinas lain ya biasanya membuat laporan-laporan itu. Mungkin mudah-mudahan ini ada manfaatnya di dalam proses editing naskah ya. Tentu saja dengan menggunakan perangkat yang biasa saya pakai, yaitu menggunakan Microsoft Word. Nah, naskah penelitian itu biasanya terdiri dari 3 bagian utama dulu ya. Yang pertama preliminary atau bagian awal, kemudian bagian isi, dan bagian akhir. Bagian preliminary itu biasanya mencakup cover atau sampul, kemudian ada copyright atau hak cipta, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada abstrak atau ringkasan, atau ada juga menggunakan executive summary ya. Yang intinya adalah memberikan kemudahan pada pembaca untuk menangkap bagian inti. Bagian inti itu apa ya? Ada elektron mengikat proton sama neutron, proton lah mungkin ya. Abstrak, kemudian di sini juga biasanya dibedakan ya, ada ucapan terima kasih, ucapan terima kasih. Kalau dalam buku-buku berbahasa Inggris itu acknowledgement ya, acknowledgement, ucapan terima kasih ini khusus ucapan terima kasih, jadi tidak digabung di kata pengantar. Kata pengantar itu fungsinya adalah menghantarkan pembaca untuk memahami isi, bahkan mungkin juga didetailkan dengan memahami isi ini kan ada alat peraganya berupa gambar, berupa tabel, atau komponen lain lah. Nah, kemudian setelah abstrak atau ringkasan ada juga daftar isi ya. Daftar isi biasanya mencakup judul, kemudian ada subjudul, bahkan mungkin dari subjudul itu ada subjudul lagi, kita sebut apa ya, sub dari subjudul. Nah, intinya nanti ada di alinea atau paragraf. Kemudian ada alat peraga, ada daftar tabel ya, ada daftar gambar, kemudian ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini nanti ditampilkan di terakhir. Jadi sekali lagi, daftar tabel, daftar gambar itu adalah alat peraga. Bahkan bisa jadi mungkin ada, kalau menggunakan matematik berarti ada daftar persamaan, yaitu boleh-boleh saja. Yang penting tujuannya adalah memudahkan pembaca di dalam memahami, kemudian proofing di dalam membuktikan validitas informasi yang disajikan pada naskah penelitian ini. Nah, kemudian masuk ke bagian isi ya. Bagian isi itu biasanya saya contohkan laporan yang saya tulis lah ya. Ada bagian pendahuluan,
Laporan yang saya tulis ini bahan bakunya dari sini nih ya. Jadi memang sudah saya siapkan untuk dijadikan contoh dalam editing naskah ini. Kemudian ada studi literatur. Nah, studi literatur ini selain kita juga belajar dari pengalaman penulis lain, belajar dari pengalaman peneliti lain. Nah, sekaligus kita mengkritisi informasi-informasi yang disajikan oleh mereka yang isu atau wacananya serumpun dengan naskah yang sedang kita tulis. Bahkan biasanya kita akan menemukan sebuah rangkaian literatur atau serial studies ya. Serial studies itu bisa menemukan dari mana isu atau ide atau suatu wacana itu berasal, disebutnya genesis ya. Dan kemudian bagaimana perkembangannya setelah dikaji, setelah dipahami, setelah diselidiki, setelah dibuktikan, setelah diuji coba oleh para peneliti lain. Nah, dengan cara begitulah penulis akan memiliki modal ya untuk melihat posisi penelitiannya itu ada di mana. Atau istilah sekarang itu untuk menemukan novelty atau bibit-bibit sesuatu yang baru gitu ya dari penelitian tentang satu ide, satu wacana, satu topik. Nah, kemudian contoh yang sudah saya tampilkan. Nah, saya memisahkan kerangka pemikiran itu dari pendahuluan. Biasanya kerangka pemikiran ada yang di pendahuluan, tapi untuk contoh kali ini saya pisahkan jadi bab tersendiri. Kemudian metode penelitian, nah biasanya juga ada di pendahuluan, tapi ya untuk kali ini saya coba pisahkan metodenya itu menjadi bab tersendiri. Dan hasilnya adalah saya sebut dengan pembahasan. Orang ada yang menulisnya hasil dan pembahasan, ya boleh-boleh saja. Ya kembali lagi pada tujuannya. Siapa pembaca kita dan bagaimana efektivitas kita di dalam menyampaikan pesan secara tertulis kepada para pembaca kita. Kemudian saya akhiri dengan simpulan dan saran. Nah, itu kira-kira bagian isi. Nah, kemudian kalau bagian akhir itu ya kita kan menampilkan pengetahuan yang sudah kita olah ya, ilmu yang sudah kita tampilkan. Tentu ada daftar pustakanya. Nah, biasanya berisi referensi ya yang sudah kita gunakan. Kalau tidak kita gunakan jangan dimasukin. Kemudian sebagaimana kita informasikan di preliminary, kita tampilkan daftar bagian akhir itu lampiran ya. Nah, itu ada 3 bagian di dalam naskah penelitian.